Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Hadirin yang mulia, kembali kita akan bermudzakarah tentang sifat-sifat mulia yang ada pada diri sahabat, sehingga sahabat ini mampu mengamalkan agama dengan sempurna, dengan ringan, tanpa beban. Karena mereka memiliki sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah ulas mengenai sifat sahabat yang pertama, yaitu sahabat ini yakin terhadap kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan sifat yang kedua yaitu salat khusu wal khudu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut akan saya kemukakan mengenai sifat sahabat yang ketiga dan yang keempat. Sifat sahabat yang ketiga yaitu ilmu ma'arifah. Seperti biasa, ada makna, ada maksud, ada fadilah atau keutamaan, dan juga ada bagaimana cara mendapatkan. Nah, ilmu ma'azikir ini adalah ilmu, artinya segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir artinya mengingat Allah sebagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu mengamalkan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Kemudian menghadirkan fadilah-fadilah dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah ilmu, hadirin yang mulia? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mempelajari satu ayat Al-Quran, maka sama halnya dengan melaksanakan salat sunnah 100 rakaat. Dan barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan atau belum bisa diamalkan, maka itu sama dengan melaksanakan ibadah salat sunnah 1000 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya. Ya. Jadi pengertian ilmu itu seperti itu. Nah, bagaimana ini cara mendapatkannya? Maka ilmu ini terbagi ke dalam dua bagian. Ada ilmu masail, ada ilmu fadl. Maka bagaimana cara mendapatkannya? Dakwahkan pentingnya ilmu masail. Kita belajar duduk dalam majelis ilmu masail, duduk dengan alim ulama, duduk dalam taklim rutinan, berkunjung kepada ulama, bertanya seputar agama dan dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hakikatnya. Kemudian ilmu fadha'il, dakwahkan pentingnya ilmu fadha'il, ajak orang membicarakan ilmu fadha'il, hadirkan setiap amalan-amalan ini dengan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan. Meluangkan waktu dalam ilmu fadha'il. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hakikat ilmu fadha'il. Kemudian zikir, hadirin yang mulia, tadi dikatakan bahwa zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa keuntungan dari kita berzikir ini, yaitu ala bi zikrillah tatma'innu. Berzikirlah kalian semua, maka kalian akan merasa tenang hati. Jadi kalau ingin tenang hati, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah dimanapun, kapanpun.
kita merasa dilihat, merasa dipandang, dan merasa didengar apa yang kita lakukan. Apa yang kita bicarakan didengar, apa yang kita lakukan merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun, kapanpun kita akan merasa tenang, karena kita selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, apa atau bagaimana cara mendapatkan hakikat dari zikir ini? Maka kita dakwahkan pentingnya zikir. Kemudian kita belajar latihan dengan hari-hari membaca Al-Quran minimal 1 juz. Kemudian kita belajar juga mengamalkan zikir-zikir pagi petang, akan tasbihat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Kemudian sholawat atas Nabi 100 kali, dan kita banyak-banyak istighfar 100 kali, jadi 300 pagi dan 300 sore hari. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hakikat zikir. Kemudian hadirin yang mulia, sifat sahabat yang keempat yaitu ikramul muslimin. Apa arti ikramul muslimin? Ikramul muslimin yaitu memuliakan sesama muslim, sesama saudara kita. Apa maksudnya dari kalimat ini? Yaitu kita belajar menunaikan hak-hak sesama muslim kita tanpa meminta hak-hak kita untuk ditunaikan. Ya. Kita belajar menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa meminta hak-hak kita untuk ditunaikan. Apa faedahnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Kemudian dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa selama dia menutup aib seseorang, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, apabila dia membuka aib sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka aibnya di dunia dan akhirat sampai dipermalukan di rumahnya sendiri. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Menyenangkan sahabat-sahabat adalah sedekah. Dalam kesusahan kita bantu, paling tidak curhatan mereka kita dengarkan, keluh kesah mereka dengarkan. Meskipun kita tidak bisa membantu secara material, misalkan, paling tidak bisa mendengarkan, kita jadi pendengar yang baik. Dan ini yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan ini sifat sahabat yang keempat, yaitu ikramul muslim? Maka kita belajar mendakwahkan, kita bicarakan tentang hak-hak sesama muslim. Kemudian kita belajar bergaul dengan orang yang berbeda-beda watak, dengan berbeda-beda suku, dengan berbeda-beda keinginan. Kita belajar menghormati orang tua kita, berbakti kepada mereka, menghormati yang lebih tua dari kita, belajar menghargai sesama, dan kita belajar menyayangi yang lebih muda dari kita. Kemudian kita belajar mengucapkan salam kepada orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Ucapkan salam. Dan yang keempat, kita belajar bagaimana hakikat dari ikram. Nah, barangkali hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, demikian sifat-sifat mulia sahabat yang keempat. Mudah-mudahan sifat-sifat sahabat ini bisa terwujud dalam diri kita dan kita bisa mengamalkannya kepada orang lain yang mereka saudara. Mudah-mudahan di hari yang ke-10 ini bulan puasa Ramadan, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun diberkahi oleh Allah. Jazakallahu khair. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.